Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumin hada ila yaumin nahduh, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali pada sore hari ini, Ramadan hari kelima. Masih semangat, alhamdulillah kita diberi kesehatan pada sore hari ini. Kita berjumpa kembali ngaji bareng Ma'arif di YouTube Ma'arif NU Jateng. Pada sore hari ini saya akan membahas tema terkait dengan pertanyaan yang banyak masuk ke kami, yaitu terkait dengan orang yang memendam rasa cinta, apakah ketika sampai dia meninggal atau wafat, apakah itu termasuk golongan syahid? Itu pertanyaan-pertanyaan dari anak muda. Ini ya temanya tema milenial lah, tema gaul, tema anak muda banget terkait dengan meninggal yang syahid. Ya, syahid itu ada yang syahid dunia sebelum masuk ke terkait dengan itu. Ya, syahid itu ada yang syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Yang syahid dunia akhirat adalah orang-orang yang meninggal di medan perang karena membela agama Allah dan ikhlas karena Allah. Jadi secara hitungan dunia dia dianggap syahid, dia tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, ya langsung dikuburkan, bahkan tidak usah disolati, langsung dikuburkan, dan di hadapan Allah hitungannya di akhirat beliau adalah syahid dan langsung masuk surga tanpa hisab. Itu syahid dunia akhirat. Yang kedua ada syahid akhirat. Yang kedua ada syahid dunia dulu. Syahid dunia itu secara dunia dia dianggap syahid tadi, orang yang perang, ya membela agama Allah, dia meninggal tetapi tidak ikhlas karena Allah, ya karena ada tujuan lain, ya jadi dia secara duniawi kasat mata di hadapan manusia dia dianggap syahid, nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolati, langsung dimakamkan. Tetapi secara hati yang tahu Allah dia nggak ikhlas, maka dia nggak dianggap syahid di akhirat nanti, jadi tidak dapat pahala syahid. Yang ketiga adalah syahid akhirat. Syahid akhirat ini yang paling banyak umatnya Rasulullah SAW. Syahid akhirat di beberapa kitab dijelaskan, termasuk ada di kitab Nihayatuz Zain, di kitab Mughni Muhtaz, di kitab Hasyiah Jamal dan lain-lain. Itu ada terkait dengan orang-orang yang meninggal syahid itu sampai puluhan. Di antaranya adalah orang yang meninggal karena tenggelam, ibu yang melahirkan anaknya meninggal, orang yang meninggal karena kebakaran dan lain-lain. Itu dihitung meninggalnya adalah syahid akhirat. Secara duniawi dia tetap di bahasanya dirupoko, di apa ya bahasa ketika jenazahnya itu ya, jadi dikafani, ya dimandikan, dikafani, disolati, itu tetap biasa. Tetapi secara akhirat dia dapat pahala syahid. Dan di antara orang-orang yang meninggal syahid tadi, selain orang yang meninggal karena tenggelam, kebakaran dan lain-lain, adalah orang yang meninggalnya karena iskon, ya karena asyik, cinta, walaupun cinta itu kepada lawan jenis. Ya, itu ada sebuah hadis yang diperdebatkan oleh para ulama. Hadisnya ada di kitab Jami'us Shaghir, di antaranya karya Imam As-Suyuti. Hadisnya man asyiko fa'affa fakatama famatama syahidan. Barang siapa yang isyak, dia cinta, fa'afa, tapi dia menahannya, fakatama, dan merahasiakannya, famata, sampai karena rasa cintanya itu sampai meninggal, maka mata syahidan, dia meninggalnya dihitung sebagai mati syahid. Banyak ulama yang memperdebatkan apakah ini hadisnya sahih, apakah hasan atau doif. Ada beberapa yang mendoifkan, tapi ada satu ulama hadis kontemporer yang istimewa, yaitu Said Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ulama asal Maroko, ulama hadis kontemporer al-muhaddis. Beliau sampai ngarang kitab khusus bahas hadis ini. Kitabnya namanya Dar'ud fi an hadis man asyiko fa'affa. Jadi saya berusaha ketika ada pertanyaan yang masuk, saya cari hadis ini. Beliau di situ, Said Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mempertahankan, menjelaskan bahwa ini hadis tidak doif. Beliau sampai memperkuat bahwa ini hadisnya tidak doif. Man asyiko fa'affa fakatama famata syahidan.
Benar-benar Rasulullah menyampaikan hadis ini, bahwa barang siapa yang cinta lalu menahannya dan merahasiakannya, maka ketika dia meninggalnya syahid. Walaupun cinta ini kepada lawan ini cinta laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, itu tetap dihitung mati syahid. Apa istimewanya? Ya, lalu apa istimewa sampai Nabi itu ndawuhke hal ini? Hadis ini itu. Di beberapa kitab dijelaskan, di kitab Nihayatuz Zain di halaman 160, Nihayatuz Zain karya Mbah Nawawi Banten, ya Syekh Nawawi Banten, ulama-ulama yang jadi rujukan ulama Nahdlatul Ulama, karena beliau adalah termasuk jalur sanad dari Mbah Hasyim Asy'ari. Di situ dijelaskan di halaman 160, wal mayyitu iskon, ya, termasuk orang yang mati syahid. Beliau di situ di kitab itu di halaman 160 menjelaskan orang-orang yang meninggalnya syahid akhirat. Banyak sekali. Di antaranya yang beliau sebutkan wal mayyitu iskon, orang yang meninggal karena rasa cintanya. Tapi dengan syarat apa? Dua syaratnya. Yang pertama adalah bisyartil kaffi anil maharim. Syaratnya dia harus menahan dari perkara-perkara yang diharamkan. Hatta anin nador. Ya, bahkan sampai melihat orang yang dicintainya itu, dia tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah dengan orang yang dicintai itu. Jadi menahannya. Ya, bahkan untuk melihatnya pun dia tidak mau. Ya, karena melihat lawan jenis nggak mau. Bihaitsu law ikhtala bimahbubihi lam yatajawaz asy-syar'a. Bahkan sampai sekiranya seandainya ada kesempatan berduaan dengan orang yang dicintai tadi, dia tidak akan menerjang larangan-larangan syariat, tidak akan melakukan hal-hal kemaksiatan dengan orang yang dicintai seandainya sampai ada kesempatan. Ya. Jadi itu yang pertama, syaratnya adalah bisyartil kaffi. Makanya di hadisnya fa'affa, itu yang pertama. Yang kedua syaratnya, kalau di hadis fakatama. Makanya di kitab Nihayatuz Zain syarat yang kedua bisyartil kitmani hatta an mashkukihi. Ya. Syaratnya adalah merahasiakan rasa cinta itu kepada siapapun, bahkan sampai kepada orang yang dicintainya sekalipun. Dia nggak akan menceritakannya. Jadi hanya disimpan di hatinya sendiri sampai rasa cinta itu menusuk. Bahkan dia nggak kuat menahan rasa cinta itu sampai meninggal dunia, maka meninggalnya dihitung syahid. Itu istimewanya di situ. Lalu apakah hari ini masih ada orang kayak gitu ya? Banyak orang bertanya, mosok ono zaman saiki jono ngono rek, ya kan? Orang kalau lumrahe biasanya kalau sudah cinta ya pengen mengungkapkan, terus nembak, ya orang yang dicintainya harus ditembak, diajak jadian, diajak jalan ketemu, itu sudah beda itu. Jadi syaratnya adalah yang dari Nabi adalah fa'afa, dia menahan, tidak akan apa meneh kok nembak sampai jalan jadian, enggak. Bahkan memberitahukan kepada siapapun nggak ada yang tahu, hanya dirinya sendiri. Ya, apakah ada? Saya pernah di Bluro itu bertemu seseorang anak muda. Dia jagong sama saya di warung kopi itu sampai malam, curhat dia. Dia mencintai seorang wanita katanya. Dia orang Rembang aslinya. Ya, terus dia kuliahnya di Bluro. Dia mencintai seseorang orang Jepara. Perempuan itu orang Jepara. Dulu pernah kenal orang Jepara, tapi dia mengatakan bahwa cinta itu dirahasiakan. Nggak ada orang tahu siapa namanya. Dia bercerita ke saya, itu pun nggak menyebut nama, nggak memperlihatkan foto apapun. Dia nggak pernah. Dia hanya, dan itu dia nggak pernah komunikasi. Sekarang sudah nggak pernah komunikasi. Waktu itu dulu aja waktu ketemu. Setelah itu nggak pernah komunikasi. Cinta itu ditahan dalam dirinya sendiri. Saya mikir zaman saiki jono sing ngono ya. Ya itu kalau sampai seandainya dia menahan rasa cintanya itu dan sampai meninggal, sebagaimana sabda Nabi tadi, man asyika fa'affa fakatama famata mata syahidan. Dia dihitung mati syahid, langsung masuk surga tanpa hisab. Ya, silakan dicek bagi teman-teman yang mungkin tidak percaya dengan hadis ini. Kalau keterangan di kitab-kitab banyak, di kitab Nihayatuz Zain, di kitab Mughni Mukhtas itu ada. Di Mughni itu penjelasan tentang iskun ini, kitab Mughni itu juz 1 halaman 350, dan di kitab Hasyiah Jamal ada juz 7 halaman 255. Itu seingat saya gitu. Itu nanti bisa dicek. Kalau di
terkait hadisnya itu dibahas satu kitab penuh itu yang bahas Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Itu masih keluarga Ghumari, ada Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang mursyid Thariqah Syadiliyah itu, yang sampai turun thariqahnya ke Syekh Yusri Rusdi itu. Alhamdulillah saya baiat sama Syekh Yusrinya di Thariqah Syadiliyahnya itu jalurnya keluarga Al-Ghumari. Beliau ngarang kitab Daruddu fi an hadis man asyika fa'afa. Itu beliau di situ membahas terkait hadis tersebut. Silahkan merujuk kitab aslinya agar lebih paham, lebih jelas, karena waktu saya membahas di sini hanya terbatas, ya maksimal ya 10 menit, lebih dikit lah. Saya menunjukkan di ngaji saya Ma'arif ini beberapa penjelasan itu saya kasih rujukan, saya kasih referensi. Untuk memperluas keilmuan silahkan merujuk kitab aslinya. Demikian dari saya, apabila ada kekhilafan mohon maaf, semoga berkah manfaat. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.